Shalom, jemaat yang terkasih dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Mari saudara, kita bersama-sama menyatukan hati untuk menerima sabda dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang selalu menjagai kami. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menjagai setiap kami. Kami tahu Tuhan selalu menjaga, menaungi kami, bahkan dalam istirahat kami. Bahkan ketika kami saat ini akan memulai setiap aktivitas kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sapaan sabdamu, biarlah sabdamu ini menjadi makanan bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kalau saudara terkasih ingat, di depan gereja itu kan ada traffic light. Nah, satu kali ketika saya sedang berada di depan gereja gitu ya, sambil menunggu orderan makan ya, ojek online ini tadi, saya mengamati beberapa hal. Ketika banyak kendaraan lalu lalang dan perempatan di dekat gereja itu kan cukup ramai ya saudara, saya melihat ada beberapa pengendara tidak mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Nah, ini menarik. Saya kira para pelanggar ini hanya orang-orang muda saja. Kan kelihatan kan ya, kalau misalnya naik motor gitu, oh dia masih muda, kemudian wah dia melanggar lalu lintas gitu. Tapi yang saya temukan, saya melihat juga bahwa bukan hanya orang-orang muda, tetapi orang-orang yang lanjut usia, orang-orang dewasa gitu ya, itu juga ikut melanggar. Bahkan kalau di jam-jam mau masuk kerja sekitar jam 7, jam 8 begitu, itu akan sangat sering sekali dijumpai orang-orang yang melanggar. Padahal sudah jelas ada rambu lalu lintas di situ, yang sebenarnya rambu-rambu itu mengamankan setiap kita supaya kita hati-hati, supaya kita itu selamat, supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Namun beda cerita ketika rambu lalu lintas itu kemudian dilanggar. Nah, ini sungguh menarik untuk kemudian kita renungkan, seperti yang akan kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, saudara, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Ini merupakan penutup dari surat Petrus. Mari saudara, kita akan membaca bagian ini bersama-sama. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang 17 sampai dengan yang ke-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan kita di hari ini merupakan surat penutupan yang ditulis oleh Petrus. Ya, dari bagian ini kita mengetahui bagaimana Petrus ini sedang mencoba mengingatkan, mewanti-wanti atau memberikan rambu-rambu supaya mereka itu berhati-hati di akhir penghujung suratnya. Setelah ia melakukan khotbah, memberikan banyak hal mengenai pemberitaan Injil gitu ya, di akhir suratnya ini ia ingin menegaskan ulang supaya setiap jemaat itu mewaspadai kehidupan iman, supaya mereka tidak tergoda, supaya mereka terus berjuang mempertahankan imannya, menumbuhkan imannya, ya, supaya mereka itu tidak terseret dengan hasutan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Petrus menulis surat ini, Petrus sungguh sadar betul apabila jemaat yang dilayaninya itu tidak
memperhatikan atau istilahnya ia melanggar rambu-rambu yang ada, itu akan merusak kehidupan iman mereka. Mereka itu dikhawatirkan terhasut dengan kehidupan kala itu. Ketika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan masih hidup dengan mengutamakan hidup dalam daging, hidup dengan menonjolkan hawa nafsunya, mementingkan dirinya sendiri. Nah, saudara, memang kehidupan yang demikian, yang mungkin hidup di dalam daging, hidup di dalam hawa nafsu, mementingkan diri sendiri, itu saya rasa kehidupan yang sangat menggiurkan, bukan? Ya. Namun kita harus sadari, bila kelamaan kehidupan ini dilakukan, ini akan menggerogoti kehidupan iman kita. Ya. Sama seperti tadi ya, rambu itu kan memang diadakan, diberikan supaya kita itu tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami celaka, supaya semuanya itu berjalan dengan yang baik. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita itu untuk mengingatkan setiap kita supaya kita tidak tergoda jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara yang terkasih, biarlah firman kali ini, di hari ini, benar-benar menguatkan setiap kita untuk kita menyediakan hati kita, diri kita, supaya Tuhan mau bentuk kita. Dan saudara, kini sediakah saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan ini? Lewat rambu-rambu yang Tuhan berikan. Mungkin lewat bacaan firman Tuhan, lewat perenungan, atau mungkin dengan banyak cara yang Tuhan itu mencoba berkomunikasi dengan saudara. Tuhan mencoba untuk mengingatkan kepada saudara. Mari berjuang supaya kita tidak terhasut oleh banyaknya hal yang membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Mari teruslah bersandar kepada Tuhan dan hindarilah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus sadari bahwa kita ini terbatas. Kita tidak mampu sendiri. Hanya Tuhan sajalah yang memampukan kita. Berharaplah terus dan berjuanglah di dalam iman. Biarlah setiap kita diubahkan dan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh ingatkan kami. Tuhan telah memberikan kami rambu-rambu yang membuat kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, hari-hari kami ke depan, kami selalu senantiasa mengarahkan hati padamu. Tuhan, bentuklah kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini, tepat pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Tetap semangat di tengah masa pandemi ini dan jangan pernah ragu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu hadir dalam kita. Tuhan ada dan Tuhan senantiasa dekat dengan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.